Dinodai sepupu. Bab 29. Perasaan aneh. Amira sangat kesal membaca pesan masuk di ponselnya hingga tidak kuasa untuk tidak menangis. Dia tidak pernah menyangka kalau Ray kembali muncul setelah beberapa bulan menghilang, apalagi sampai mengetahui kehamilannya. Dasar laki-laki tidak punya hati. Amira menaikkan suara hingga membuat Arga heran. "Kamu kenapa, Dek?" tanya Arga, lalu memilih duduk di samping Amira. "Dia berani chat aku, Bang." Amira memberikan balasan. "Dia siapa?" Arga tidak tahu siapa yang Amira maksud. "Dia yang menghancurkan hidupku." Amira memberikan ponselnya kepada suaminya itu. Beberapa minggu terakhir ini, Amira tidak pernah memikirkan Ray lagi. Dia telah menata hati dan membuka diri menerima Arga hingga berhasil membalas cinta laki-laki tersebut. Dia tidak ingin dibayang-bayangi masa lalunya. Akan tetapi, setelah Amira berhasil mengeluarkan Ray dari lubuk hatinya yang paling dalam, justru kenyataan pahit tiba-tiba muncul. Amira sama sekali tidak berharap akan kembali berkomunikasi dengan Ray. Baginya, laki-laki itu tidak ada lagi. "Aku balas chatnya ya, Dek." Arga juga merasakan hal yang sama dengan Amira. Dia sangat kesal karena lelaki yang menghancurkan istrinya itu kini muncul lagi. "Gak perlu, Bang. Blokir aja nomornya. Aku gak mau berurusan lagi dengannya." Amira dengan yakin memberikan jawaban itu kepada Arga. "Terserah kamu, Dek. Abang ikut aja. Abang gak mau lihat kamu sedih. Abang juga gak rela kalau kamu kembali komunikasi dengannya." Arga menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Ray. Dia sangat tahu kalau dulu Amira sangat mencintai pemuda itu. "Aku ingin tetap melangkah ke depan karena masa lalu sangat menyakitkan bagiku." Amira tidak ingin lagi mengingat apa yang terjadi di masa lalu bersama Ray. Arga sangat mengerti dengan perasaan Amira. Dia pun langsung memeluknya. Dia tidak ingin melihat wanita yang dia cintai itu kembali bersedih, karena dirinya telah berjanji akan selalu memberikan kebahagiaan kepada istrinya tersebut. "Jangan sedih lagi ya, Dek. Aku gak akan biarkan laki-laki itu kembali membuatmu menangis," ucap Arga setelah melepas pelukan. "Terima kasih karena abang selalu melakukan yang terbaik untukku." Amira pun mengusap pipi Arga. Amira tidak ingin melihat Arga berpikiran lain setelah Ray kembali muncul. Dia ingin meyakinkan cintanya terhadap Arga. Saat ini, dia hanya mencintai suaminya seorang. Baginya, Ray hanya masa lalu yang menorehkan penderitaan. Beberapa bulan berlalu, Amira pun melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Dia dan Arga menamainya Arya Wijaya. Nama Wijaya diambil dari nama belakang Arga Wijaya. Amira sangat bahagia karena Arga benar-benar ikhlas menganggap Arya sebagai anaknya. Sementara Ray sebagai ayah biologis tidak mampu berbuat apa-apa. Dia beberapa kali menghubungi Amira dengan nomor kontak yang berbeda untuk meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Dia mengaku sangat menyesal dan ingin menebus kesalahannya. Amira tidak menggubris permintaan Ray. Dia bahkan ingin meminta Bara dan Arga untuk memberikan pelajaran kepada laki-laki itu. Namun, niat itu dia urungkan karena mengetahui keadaan Ray yang sebenarnya saat ini. Beberapa hari setelah kejadian Ray melakukan kejahatan kepada Amira kala itu, dia mengalami kecelakaan. Dokter menjelaskan kalau Ray akan sulit mendapatkan keturunan karena alat reproduksinya mengalami masalah. Oleh sebab itu, Ray sangat berharap agar Amira bersedia memberikan Arya kepadanya. Namun, Amira dengan tegas mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah membiarkan anaknya
mengetahui siapa ayah kandungnya. Anakku cukup tahu kalau ayah kandungnya adalah suamiku. Semua anggota keluarga Amira juga menolak keinginan Ray. Mereka tidak melaporkan perbuatan Ray kepada pihak yang berwajib karena merasa kasihan. Mereka hanya meminta agar laki-laki itu menjauh dari kehidupan Amira dan anaknya. Jangan pernah menginjakan kaki lagi di rumah ini. Sudah cukup penderitaan yang kamu berikan untuk anak saya. Bayu sebagai ayah Amira dengan tegas menyampaikan hal itu kepada Ray. Dasar laki-laki tidak punya hati. Bara tidak mampu menahan amarahnya. Dia pun mendaratkan pukulan di pipi kiri Ray. Udah bang. Hana berusaha menghentikan aksi suaminya itu. Dia juga pernah membuat kita hampir salah paham. Bara sangat kesal mengingat pertemuan Hana dan Ray saat awal pernikahan mereka. Dia juga cemburu setelah mengetahui kenyataan tentang perasaan Hana terhadap Ray dulu. Akhirnya, Ray pun meninggalkan rumah keluarga Bara tanpa anak yang dia harapkan saat ini. Dia sangat sedih karena tidak dapat melihat darah dagingnya sendiri. Dia tidak pernah menyangka kalau perbuatannya di masa lalu kini membawanya pada penderitaan. Abang kenapa nggak bisa tahan emosi? Tanya Hana kepada Bara setelah Ray berlalu. Kebencian abang terlalu besar untuknya. Aku ngerti perasaan abang, tapi sekarang Amira udah bahagia bersama suami dan anaknya. Hana mencoba memberikan pengertian kepada Bara. Kenapa kamu melarang abang memukulnya? Apa kamu masih memiliki perasaan untuknya? Bara ingin tahu alasan Hana. Tuduhan apa itu bang? Dari awal aku udah bilang kalau dia udah lama aku keluarkan dari hatiku. Ternyata pikiran abang sejahat itu terhadapku. Hana sangat sedih mendengar tuduhan Bara. Dia pun memilih beranjak menuju kamar. Ini untuk kedua kali Hana merasa sangat sedih atas sikap Bara. Selama ini dia tetap menganggap laki-laki itu sebagai suami idaman karena selalu memberikan yang terbaik untuknya. Tanpa diminta, bening kristal dari pelupuk matanya pun jatuh membasahi pipi. Abang minta maaf sayang. Bara menghampiri Hana ke kamar. Abang terlalu cemburu melihat Ray karena kamu pernah mencintainya. Aku gak nyangka kalau abang berpikiran yang gak enggak terhadapku. Apa aku harus menyesal karena udah nikah sama abang? Seandainya aku gak hamil saat itu, aku akan menolak menjadi istri abang. Hana mengungkapkan kekesalannya terhadap Bara. Pemikiran apa itu sayang? Kamu gak menghargai pernikahan kita. Kamu lupa dengan cinta kita. Bara memegang kedua lengan Hana. Seandainya aku tidak hamil saat kejadian malam itu, mungkin aku gak akan ada di sini. Kenapa dulu aku harus hamil? Padahal sekarang, walaupun udah nikah beberapa bulan, aku tetap tidak hamil. Bara sangat sedih mendengar penuturan Hana. Dia pun langsung mendekapnya dan kembali meminta maaf. Dia berjanji akan mengontrol rasa cemburunya jika harus membicarakan Ray. Dia mengaku terlalu mencintai Hana. Kamu boleh melakukan apapun padaku, asalkan kamu maafin aku, ucap Bara setelah melepas pelukan. Aku ingin kita jaga jarak untuk sementara. Aku tiba-tiba merasa kesal berada di dekat abang. Hana merasakan sesuatu yang berbeda ketika Bara tadi mendekapnya. Dia pun langsung menutup hidung. Maksud kamu apa sayang? Abang gak mungkin bisa jauh dari kamu. Bara terkejut mendengar ucapan Hana. Abang bau. Sana jauh-jauh. Bau. Kita kan sama-sama mandi tadi. Kenapa tiba-tiba kamu seperti ini? Bara heran melihat sikap Hana. Pokoknya abang jangan dekat-dekat. Aku mual banget. Hana pun menggeser posisi duduk menjauh dari Bara. Bara sangat sedih melihat tingkah Hana. Dia sangat menyesal karena telah melukai hatinya. Dia pun mencoba untuk mendekati istrinya itu, tetapi langsung didorong. Untuk pertama kali,
Hana bersikap seperti itu terhadap Bara. Selama ini, hubungan mereka tetap baik-baik saja. Hana tiba-tiba ingin muntah, mencium aroma tubuh Bara yang sempat menempel ke tangannya tadi. Dia pun tidak kuasa untuk menahan diri. Dia segera turun dari tempat tidur, lalu beranjak menuju kamar mandi untuk memuntahkan sesuatu yang membuatnya mual. "Sayang, kamu kenapa? Abang benar-benar khawatir banget." Bara turut masuk kamar mandi. "Abang jangan mendekat. Aku gak kuat." Hana kembali muntah. "Abang gak mungkin biarin kamu seperti ini." Bara langsung menggendong Hana, lalu membawanya ke tempat tidur. Namun, tiba-tiba istrinya itu tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi dengan Hana?